Halo, saya Peter Abednego Wijaya. Pada kesempatan saat ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi sebuah pelajaran bersama. Itu sebuah tema dan seri, itu kepemimpinan yang membimbing, mentoring leadership series. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang diikuti banyak orang dan juga kemudian dikagumi banyak orang. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah saya merupakan pemimpin yang baik? Kalau saya ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, apa syarat-syaratnya? Pada kesempatan saat ini, pelajaran pertama saat ini adalah kekuatan dari mendengar, power of listening. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Mendengar itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dalam bahasa Mandarin, mendengar, ting. Yang menarik di dalam bahasa Mandarin mengenai mendengar adalah, gunakanlah kuping seperti engkau hendak mendengar sabda raja. Gunakan matamu, gunakan hatimu, dan segenap dirimu. Itu adalah mendengar. Sehingga mendengar bukan hanya saja mendengar, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan hearing and listening. Hear, mendengar, tapi listening sesuatu yang lebih mendalam. Di dalam mendengar itu akan menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika seorang pemimpin ingin bekerja sama dengan orang lain, maka ada empat hal yang penting disimak dalam sebuah membangun kerjasama, yaitu 4C. Nasi, komunikasi, relasi, dan sinergi. Nasi, komunikasi, relasi, dan sinergi. Kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain, sinergi, maka kita membutuhkan namanya relasi. Bagaimana kita supaya bisa membangun sebuah relasi yang baik? Perlu ada komunikasi. Bagaimana supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik? Awali dengan nasi. Jadi, sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain ketika tidak ada relasi. Dan ketika tidak ada relasi karena kurangnya komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi? Dapat saja sebuah usul adalah awali dengan nasi, makan bersama. Atau zaman sekarang disebut ngopi, ada begitu banyak cara. Namun si ini, ya, nasi, komunikasi, relasi, dan sinergi. Yang menarik adalah ketika kita akan bekerja sama dengan orang lain, sebelum mencapai tahap sinergi, ada sebuah tahap, yaitu tahap percaya. Artinya kita bisa bekerja sama dengan orang lain ketika ada kepercayaan terlebih dahulu, ada trust. Dan membangun sebuah trust perlu dibangun terlebih dahulu dengan relasi dan komunikasi. Oleh karena itu, mendengar itu punya sebuah kekuatan yang sangat besar. Kalau ingin bekerja sama, kalau ingin mengubah kehidupan orang, atau mengubah supaya dapat bekerja sama dengan orang lain, kata kunci yang pertama adalah tangkap hatinya. Bagaimana kita bisa menangkap hati? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Menangkap hati, yang pertama adalah perlu mendengar lebih mendalam. Mendengar punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang didengarkan kisahnya, pergumulan hidupnya, maka seseorang dapat mendapatkan hatinya. Dengan orang mendapatkan hatinya, dia bisa bekerja sama dengan banyak orang. Oleh karena itu, mendengar itu dahsyat. Mendengar itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena kita bisa mendengar keberadaan kisah hidup seseorang. Dengan mendengar, kita menangkap hati. Dan dengan menangkap hati, maka kita bisa menghasilkan sebuah kerjasama yang luar biasa. Karena ada relasi, ada trust yang dibangun. Membangun relasi tidaklah instan. Ada tahapan-tahapan yang perlu tahap demi tahap dibangun. Dan itu diawali dengan mendengar. Seorang pemimpin yang hebat, pelajaran pertama adalah belajar untuk mendengar. Mendengar pergumulan. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan demi pertanyaan, kapankah terakhir kita mendengar orang?
Mungkin teman-teman rekan-rekan bisa, kapan Bapak Ibu mendengar karyawan bawahan Anda, cleaning service, office boy, kapan terakhir Anda duduk misalkan di pinggir jalan, ngobrol dengan pedagang dan mendengarkan kisah-kisah mereka? Kapan terakhir kita mendengar orang-orang di sekeliling kita? Dengan mendengar akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Betapa sulitnya kita untuk mendengar. Sebuah game singkat bagaimana mendengar itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Sebuah game itu adalah lakukan apa yang saya katakan. Ya. Teman-teman, rekan-rekan mendengar kemudian melakukan apa yang saya katakan. Ya. Bisa dicoba ya. Pegang dagu, pegang dahi, pegang kuping. Good. Sekarang saya mau coba mengajak kita lebih cepat. Anda mendengar, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Pegang kuping, pegang dagu, pegang dahi, pegang dahi, pegang dagu, pegang kuping, pegang dagu, pegang dahi. Nah, bisa salah. Kita bisa salah karena kita lebih gampang untuk melihat. Dan ternyata mendengar itu sesuatu yang sulit. Dengan kita mendengar, maka pada dasarnya kita pun sedang melatih bagaimana kita mengendalikan diri kita. Kalau kita sedang marah dan ingin marah, maka ada sebuah cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam berkomunikasi dengan orang yang sulit. Ketika kita ada pada posisi ingin marah, kita lebih ingin cepat untuk berbicara berbanding mendengar. Cara yang paling sederhana untuk bagaimana membangun sebuah relasi ketika kita sedang ada dalam keadaan marah, yaitu awali dengan minum air. Oke, kita sedang ingin marah, hitung 1 sampai 10 sambil minum air. Dengan minum air dan menenangkan diri, kita dapat mengendalikan diri kita lebih baik. Kita bisa mendengar, memahami situasi yang ada, dan kita pun bisa mendengar dalam diri kita. Oleh karena itu, mendengar adalah sebuah hal yang penting. Mendengar adalah syarat utama dari seorang pemimpin yang membimbing. Sampai jumpa dengan saya, Peter Abednego, di seri Kepemimpinan yang Membimbing selanjutnya. Mentoring Leadership Series. Jumpa lagi.